Calon wakil presiden seolah tidak dibiarkan sendirian saat debat Pilpres. Kesan itu muncul usai KPU mewacanakan perubahan format debat Cawapres yang didampingi Capres. Namun publik meminta KPU konsisten dengan mengikuti aturan yang ada agar KPU tidak terkesan partisan. Publik menyoroti kebijakan KPU yang dinilai tidak konsisten dan tidak menunjukkan profesionalitas terkait wacana perubahan format debat calon wakil presiden. KPU menyebut debat akan tetap sesuai aturan, yakni menyelenggarakan total 5 kali debat, tapi terkait wacana berubahnya format debat untuk Cawapres, KPU menyatakan belum final. Kalau sesinya adalah sesi debat capres ya sebanyak 3 kali tersebut, ya maka capreslah yang menjadi komunikator utama. Kalau sekiranya itu debatnya itu adalah debat cawapres, maka cawapres itulah ya. Dan saya pikir hal ini belum terjadi ya, belum terjadi, dan saya berharap kepada pemilih Indonesia dapat jernih menerima informasi berkaitan dengan rencana debat pasangan calon presiden wakil presiden. Sekali lagi, dalam waktu dekat KPU akan menerbitkan tata tertib, dan oleh karena itu KPU juga akan mengadakan rapat koordinasi kembali dengan tim kampanye. Di setiap debat pasangan boleh mendampingi masing-masing, tapi bukan berarti pasangan-pasangan ini terlibat dalam debat, tidak demikian. Nah, itulah kenapa dalam waktu dekat KPU akan menerbitkan tata tertib. Ya, sampai hari ini KPU belum menerbitkan kebijakan tertulis. Itu yang perlu kita highlight. Ya, jangan sampai nanti masyarakat Indonesia malah bingung memproses informasi yang berkembang ini. Mantan Komisioner KPU menyebut perlu ada debat terpisah antara Capres-Cawapres, salah satunya untuk menguji kapasitas kandidat. Pada waktu zaman saya disusun pertama kali terpisah ini, saya masih ingat suasana kebatinannya, karena pada waktu itu saya kebetulan ketua Pokja debat sama seperti Bung Idam Kulit posisinya. Waktu itu pembahasannya adalah kenapa dipisahkan, agar ada 2 tujuan besar yang kita ingin capai. Pertama, ingin menguji sejauh mana kapabilitas tiap kandidat, baik dia capres maupun dia cawapres. Makanya dibuat kemudian menjadi terpisah. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah untuk memberitahu publik tentang porsi kompetensi tiap cawapres. Karena dalam sejarah pasangan calon kita, presiden dan wakil presiden biasanya punya porsi sendiri, sehingga akan kelihatan bahwa cawapres ini lebih tajam ke bidang keagamaan, pendidikan, dan seterusnya, misalnya porsinya. KPU pun diminta konsisten agar tidak menuai spekulasi di publik dan agar KPU tidak terkesan partisan. Nah, hal-hal yang bisa memicu blunder ataupun spekulasi dan kontroversi di ruang publik sebaiknya dihindari. Ikuti saja apa yang sudah menjadi ketentuan dari undang-undang dan peraturan yang sudah dibuat oleh KPU. Kalau debatnya bilang antar cawapres, ya laksanakan begitu. Karena kalau terjadi modifikasi, inovasi, tapi tidak kemudian mampu dijelaskan dasar hukumnya dengan baik, itu mudah sekali dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang sifatnya partisan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.